Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas mengenai struktur teks persuasi dan kebahasaan teks persuasi. Yang pertama itu kita membahas terlebih dahulu struktur teks persuasi. Di dalam teks persuasi terdapat 4 struktur. Yang pertama yaitu pembukaan, tesis, argumen, dan rekomendasi. Untuk pembukaan, ini memuat anggapan umum masyarakat. Perlu kamu ketahui, untuk pembukaan ini bersifat opsional. Opsional artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Lalu yang kedua, tesis. Tesis ini mengenai isu atau permasalahan yang akan dibahas. Argumen ini berupa pendapat ataupun alasan yang dilengkapi dengan bukti. Dan yang terakhir adalah rekomendasi. Di dalam rekomendasi terdapat ajakan, saran untuk melakukan sesuatu. Sekarang kita masuk ke bagian kebahasaan teks persuasi. Yang pertama itu ada kata kerja yang menyatakan penjelasan. Untuk kata kerja yang menyatakan penjelasan, ini ditandai dengan kata merupakan, ialah, adalah. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Untuk konjungsi yang menyatakan tujuan, ini ditandai dengan kata agar, supaya, untuk. Sedangkan konjungsi penjelasan ditandai dengan kata bahwa. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat ataupun kausal. Konjungsi sebab akibat ditandai dengan kata hingga, maka, sehingga, sampai. Dan yang keempat, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Untuk kata tugas yang menyatakan ajakan ditandai dengan kata ayo, hendaknya, mari. Sedangkan kata tugas yang menyatakan larangan ditandai dengan kata jangan, dilarang, hindari. Dan yang terakhir, penggunaan partikel lah dan kah. Untuk penggunaan partikel lah dan kah, ini biasanya dijumpai pada bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, ataupun larangan. Sekarang, silakan kamu perhatikan contoh yang telah saya sediakan. Saya menyediakan satu contoh yang berjudul bahaya rokok. Perhatikan contohnya. Dalam contoh tersebut terdapat 3 paragraf. Di setiap paragrafnya saya sudah cantumkan bagian dari strukturnya. Paragraf pertama itu merupakan tesis, paragraf kedua itu merupakan argumen, sedangkan yang ketiga yaitu rekomendasi. Tesis isinya berupa isu, sedangkan argumen itu berupa pendapat yang dilengkapi dengan bukti, dan yang terakhir rekomendasi itu berupa ajakan ataupun larangan. Lalu perhatikan ada tulisan yang saya tandai berwarna biru. Ada kata adalah, bahwa, jangan, ayo. Kata-kata tersebut merupakan kebahasaan teks persuasi. Nah, kita bahas. Untuk paragraf pertama itu ada kata adalah. Kata adalah yang terdapat dalam paragraf pertama itu merupakan kata kerja yang menyatakan penjelasan. Sedangkan di paragraf 2 ada kata bahwa itu menyatakan konjungsi penjelasan. Dan di paragraf ketiga ada kata jangan. Kata jangan merupakan kata tugas yang menyatakan larangan. Sedangkan ayo kata tugas yang menyatakan ajakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.